Cibinong. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan Agustus. Kita berada di minggu keempat dalam bulan Agustus. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum itu, ada aturan yang harus kita patuhi bersama. Selama ibadah, tidak boleh ada yang sambil makan atau tiduran. Oke? Kelihatannya semua sudah siap. Baik, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, kita membuka ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur kami. Terima kasih perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini. Pagi ini Tuhan, kami senang sekali dapat berkumpul dalam satu ibadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan pada acara dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama datang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Siapa yang bersuka cita hari ini? Angkat tangannya. Nah, coba aku mau lihat senyumannya. Mana sih senyumannya? Nah, itu baru sukacita. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Mari aku undang semua teman-teman sekolah minggu di rumah buat bangkit berdiri. Kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Semuanya tepuk tangan ya. Sukacitaku,
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Frida. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan Yesus Kupanggil. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan bagi kami dalam ibadah kami pada hari ini. Bisa belajar firman Tuhan, hadirlah di dalam hati kami Tuhan. Hadirlah di tempat kami, kuasai hati kami. Dan kami siap belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, pertanyaan, kegiatan apa yang pernah kalian lakukan untuk menolong orang lain? Ada yang sudah pernah melakukan? Atau mungkin ada yang belum pernah melakukan hal seperti itu untuk menolong orang lain? Ya, saya yakin bahwa anak-anak sekolah minggu, sadar atau tidak, pasti sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu, menolong orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan kalian semua adalah anak-anak sekolah minggu yang hebat. Hal yang sederhana yang mungkin anak-anak sekolah minggu tidak sadari yang pernah kalian lakukan kepada orang lain. Salah satunya adalah memberikan waktu atau tenaga kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau mungkin menghibur teman yang mungkin lagi sedih. Itu salah satu hal pertolongan yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pagi ini kita akan belajar bagaimana membantu sesama yang membutuhkan. Mari anak-anak, sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ada satu kisah tentang satu keluarga kaya yang
uang yang berlimpah, dan dengan uang yang banyak mereka bisa membeli apa saja yang mereka mau, bahkan termasuk mereka bisa jalan-jalan dan berlibur keliling dunia. Satu waktu, orang kaya ini makan di salah satu restoran bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Lalu mereka melihat satu tayangan di televisi. Waktu itu, di televisi itu siaran yang disiarkan pada saat itu tentang orang-orang yang mengungsi karena terjadi perang dan kelaparan di negeri mereka. Dalam acara itu, di dalam acara televisi itu, mereka melihat pengungsi yang makan satu bungkus mie instan untuk satu keluarga. Sangat menyedihkan. Makan satu bungkus mie instan untuk satu keluarga. Anak-anak sekolah minggu pernah makan mie instan kan? Dan biasanya satu bungkus mie instan untuk satu anak. Bahkan mungkin ada yang 2 bungkus mie instan untuk satu anak. Berbeda dari dalam kisah kita tadi, bahwa satu bungkus mie instan untuk satu keluarga. Lalu orang kaya ini tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang kelaparan saat itu. Orang kaya ini menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya kalau jalan-jalan dan liburan keliling dunia akan dibatalkan dan mereka akan menuju ke tempat pengungsian untuk membantu orang-orang yang sedang kelaparan di tempat pengungsian pada saat itu. Istri dan anak-anaknya pun langsung setuju dan mau ikut terlibat dan membantu orang-orang yang ada di sana. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama pada saat itu. Di sana mereka banyak menolong, di sana mereka menolong banyak orang, memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, membangunkan rumah untuk membangunkan tempat tinggal atau rumah bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Juga membangun satu panti asuhan untuk anak-anak yang terlantar. Dan gedung sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan saat itu. Orang kaya ini menghabiskan uang yang akan digunakan untuk jalan-jalan berlibur ke luar negeri untuk membantu orang lain. Ini kisah yang sangat luar biasa dan harus bisa dicontoh oleh orang tua dan juga anak-anak sekolah minggu. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk bisa menolong orang lain. Tapi dengan hal-hal sederhana, kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari pelajaran ini, anak-anak sekolah minggu, mari kita belajar untuk tidak egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain dengan cara membantu dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bahkan terkadang kita harus mengorbankan milik kita untuk membantu orang lain. Mengorbankan milik kita, kepentingan kita, kesenangan kita untuk menyenangkan orang lain atau membantu orang lain, menolong orang lain. Dan seperti kisah orang kaya tadi, mereka
membatalkan liburan mereka. Itu adalah satu kesenangan. Tapi mereka berani membatalkan liburan mereka untuk membantu orang lain. Dan lebih dari itu, seperti teladan Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita orang berdosa supaya kita selamat. Akhir dari pelajaran kita hari ini, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, silakan ambil kertas dan alat tulis. Oke? Silakan ambil kertas, 1 lembar kertas kosong dan alat tulis. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan anak-anak sekolah minggu menuliskan satu kalimat seperti ini. Keluargaku bisa menjadi berkat. Keluargaku bisa menjadi berkat. Sudah? Sekali lagi, keluargaku bisa menjadi berkat. Silakan anak-anak sekolah minggu buat sekreatif mungkin, boleh diwarnai atau hurufnya buat sedemikian rupa supaya lebih menarik. Dan silakan anak-anak sekolah minggu tempelkan di depan meja belajar kalian. Setiap kali anak-anak sekolah minggu akan belajar atau mengambil buku, anak-anak sekolah minggu pasti akan membacanya. Dan itu akan menjadi berkat. Dan itu akan menjadi satu motivasi untuk anak-anak sekolah minggu atau siapapun yang melihatnya. Keluargaku bisa menjadi berkat. Amin. Oke, kita mengakhiri ibadah kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kami Tuhan, untuk belajar menolong orang lain yang ada di sekeliling kami, dan tidak mementingkan diri sendiri, namun kami belajar untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat, jadikan keluarga-Ku menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, dan kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus, dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Lamatan. Untuk kasih setiamu
anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah setia kepada Tuhan, jadilah anak yang takut akan Tuhan, terus dengar-dengaran dan arahkan hatimu kepadanya serta terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.